Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir Muntaqim Al-Afuwir Ra'uf Malikul Mulk Hadi Al-Badi'ul Baqil Waris Ar-Rasyidus Sabur Lahul Asma'ul Husna Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusis Salamul Muqim. Malah fokusnya. Kesaksian XNII lihat Panji Gumilang kumpulkan 4 miliar rupiah dalam 1 jam. Sosok pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, kini kembali disorot. Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya saf salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Selain menerapkan cara beribadah yang berbeda, Panji juga disebut-sebut terkait dengan Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 NIIKW 9. Keberadaan kelompok NIIKW 9 disebut-sebut sulit dibuktikan karena selalu bergerak di bawah tanah. Akan tetapi, terdapat sebuah kesamaan pola dalam perekrutan anggotanya, yakni mereka diwajibkan membayar iuran rutin buat disetorkan. Menurut mantan aktivis NII, Sukanto, terdapat sejumlah kewajiban pendanaan atau iuran yang harus dipenuhi anggota NIIKW 9, dalam jaringan NII. Kewajiban itu, kata Sukanto, mulai dari infak sebesar $25 NII per bulan, dengan kurs dolar yang dipatok oleh NII berbeda dengan negara. Selain itu terdapat kewajiban membayar uang fiskal kalau melintasi wilayah, sampai denda jika anggota merokok. Setiap anggota yang melanggar harus mendaftarkan dosanya dan mengakuinya kepada mahkamah. Misalnya, kita mengaku 4 hari yang lalu merokok 2 batang dan 2 hari yang lalu memegang rambut seorang perempuan 100 kali, kata Sukanto. Buat membayar pendanaan itu, menurut Sukanto terdapat berbagai modus yang dikerjakan bersama anggota lainnya. Caranya mulai dari berdalih menghilangkan laptop teman sampai membuat proposal palsu dengan cap kampus palsu. Bahkan menurut Sukanto, dia menyaksikan langsung praktik pengumpulan dana oleh Panji Gumilang. Hal itu terjadi dalam peringatan 1 Muharram pada 2008.
Saat itu jemaah NII dari seluruh Indonesia datang dan diminta melempar jumrah. Dalam waktu 1 jam, Panji berhasil mengumpulkan uang sekitar 4 miliar rupiah. Praktik kewajiban mengumpulkan uang itulah yang ditengarai membuat sejumlah anggota NII menghalalkan tindak pidana seperti pencurian sampai penipuan. Cara lainnya adalah dengan kedok meminta sumbangan buat panti asuhan atau lembaga pendidikan. Bahkan menurut informasi yang dihimpun, sejumlah anggota NII bahkan memperdaya orang tua atau saudara mereka buat memenuhi kewajiban iuran itu. Mirip komunel lembaga pendidikan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, itu kembali menjadi sorotan akibat pernyataan Panji Gumilang, tata cara ibadah, hingga dugaan terafiliasi dengan gerakan bawah tanah NII. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, saat ini penanganan masalah di Ponpes Al Zaitun dilakukan dari sisi hukum dan pendidikan. Karena itu, Al Zaitun akan kita lihat akan seperti apa. Tapi yang jelas nasib dari para santri akan diselamatkan, terutama masa depan studinya, kata Muhadjir saat ditemui usai melaksanakan salat Idul Adha di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023 lalu. Muhadjir memastikan para santri di Ponpes Al Zaitun bisa tetap melanjutkan pendidikan jika sewaktu-waktu penindakan hukum dilakukan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Al Zaitun. Dia juga menyebut kehidupan di Al Zaitun tak seperti lembaga pendidikan pada umumnya melainkan seperti komune. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya saf salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023 sore. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah Kabinda, Jawa Barat Brigjen TNI Rudi Prasemil Samahkes, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama Kemenak. Dalam pertemuan sore itu, Ridwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya. Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan 3 langkah hukum. Salah satunya mengusut tindak pidana yang dilakukan Ponpes. Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyatakan, Kepolisian Polri akan menangani tindak pidana secara langsung. Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, kata Mahfud, Sabtu.